perkenalkan, saya Nisa Hirawati dengan NIM M3111910 dari kelas TIA 2019. Nah, di sini saya akan mendemokan hasil dari tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Kegiatan Training dan Magang berbasis website studi kasus LPTP Surakarta. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan mendemokan sistem saya. Oke, jadi ini merupakan tampilan awal dari sistemnya. Nah, di sistem ini dia menyediakan informasi atau berita terkait training dan magang yang ada di LPTP seperti itu. Nah, sebelumnya untuk proses pengajuan training dan magang dia hampir sama, hanya saja pada proses pembayarannya. Jika di proses pengajuan training akan dikenakan biaya, nah, untuk proses magang atau kegiatan magang di LPTP tidak dikenakan biaya seperti itu. Lanjut, ini untuk halaman loginnya. Nah, di sini untuk registrasi terlebih dahulu. Kemudian login dengan akun yang sudah didaftarkan tadi. Nah, ini merupakan tampilan untuk user training atau magang. Di sini terdapat beberapa menu, ada pengajuan training, pembayaran training, pembatalan training, dan sebagainya. Nah, untuk magang dia sama, ada pengajuan magang, pembatalan magang, dan sebagainya juga. Nah, di sini saya akan mendemokan untuk proses pengajuan training, dan di sini mengisikan data diri terlebih dahulu. Nah, di sini pengajuan berhasil dikirim atau diupload, kemudian yang meng-ACC atau menyetujui pengajuan ini yaitu kepala bagian. Nah, di menu pengajuan training ini tadi akan terdapat data-data siapa saja yang melakukan pengajuan training. Nah, di sini dia akan mengecek nih apakah data-datanya sudah sesuai gitu. Nah, dia jika misalkan datanya masih ada yang belum sesuai, nah nanti si kepala bagian dia yang akan memberikan status, misal ubah data Anda. Nah, ini KTP belum sesuai. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi ubah data Anda. Nah, si pendaftar ini dia bakal ngecek nih datanya, statusnya suruh ngubah. Nah, dia ngecek apa sih yang disuruh ngubah. Nah, di sini ternyata KTP belum sesuai. Nah, edit. Nah, di sini dia sudah selesai atau berhasil melakukan pengubahan data KTP tadi. Nah, si kepala bagian dia akan ngecek lagi di pengajuan training. Nah, jika datanya sudah sesuai, maka dia akan mengubah statusnya menjadi disetujui, silahkan melakukan pembayaran. Nah, di sistem ini untuk proses pembayarannya bukan secara transfer atau cash. Nah, ini statusnya sudah disetujui, silahkan melakukan pembayaran. Nah, apabila si pendaftar tadi dia melakukannya secara transfer, maka dia harus mengirimkan bukti yang mana dia sudah melakukan transfer tadi. Nah, di sini kan statusnya sudah disetujui. Nah, untuk proses pembayaran di menu pembayaran training, nah di sini bisa mengupload bukti bayarnya. Nah, di sini dia sudah mengupload bukti bayar dengan status pengajuan bukti bayar. Nah, selanjutnya yang menangani proses pembayaran ini yaitu bagian keuangan. Nah, si bagian keuangan ini dia ngecek nih, si data ini dia bukti transfernya udah sesuai atau belum. Nah, misalkan dia udah sesuai, dia tinggal mengubah status bukti bayarnya menjadi bukti bayar sudah sesuai dengan status bayar sudah bayar secara transfer seperti itu.
Maka di bagian pendaftar tadi, dia proses pengajuannya sudah selesai atau sudah diterima, di mana dia bisa melakukan training di LPTP. Nah, dia bisa mencetak datanya dia seperti ini, bisa mencetak bukti bayarnya seperti ini. Nah, kemudian si pendaftar ini dia bisa mengecek capaian training yang ingin dicapai oleh LPTP. Dia bisa mengecek seperti ini. Selanjutnya dia bisa mengakses modul-modul yang disediakan oleh LPTP. Nah, seperti ini. Dia bisa hanya sekedar untuk membaca atau bisa melakukan download filenya. Selain itu, dia bisa melakukan progres nih. Untuk progres training yang dia lakukan. Semisal untuk tanggal 11 dia melakukan ABCD. Nah, di sini status progresnya akan telah diajukan. Nah, yang akan meng-ACC atau mengecek progres ini yaitu si trainer. Jadi ini saya akan masuk akun trainer. Nah, di sini si trainernya dia bisa mengecek siapa saja data pesertanya, bisa untuk menambahkan modul training, dan bisa menambahkan capaian training yang diharapkan oleh LPTP. Nah, untuk tadi proses trainingnya, si data terakhir ini, dia kan udah upload progress nih. Nah, si trainer dia bakal ngecek, oh dia ini progress trainingnya seperti ini. Nah, ini akan diterima jika sudah sesuai. Get status, oke. Nah, maka progresnya sudah disetujui. Nah, di sini juga ada menu selesai training. Ini artinya dia apabila sudah selesai melakukan training, maka si trainer dia akan bisa menginputkan nilai sebagai hasil akhir kegiatan training si peserta training. Nah, balik ke akun peserta training. Nah, ini tadi kan progresnya sudah disetujui kan. Nah, untuk yang selesai training, ada menu laporan training di mana ini merupakan akhir dari kegiatan training yang dilakukan peserta training seperti itu. Nah, di sini sudah ada format laporan akhir yang sudah disediakan LPTP. Nah, di sini belum bisa mengupload laporan training karena dia proses trainingnya masih berlangsung. Seperti itu. Di sini saya rubah, misal dia sudah selesai melakukan training. Nah, di sini dia kan sudah ada nih form atau info terkait untuk upload laporan akhir training. Nah, di sini misalkan dia upload laporannya. Nah, status laporannya telah diajukan. Nah, ini yang akan mengecek si akun atau di bagian trainer. Jadi ini saya masuk ke akun trainer. Nah, di menu laporan training, si Sasa tadi kan dia mengupload laporan. Nah, dia yang akan ngecek yaitu si trainernya. Nah, misalkan ini laporannya udah sesuai, maka di sini diterima, statusnya menjadi diterima. Kemudian update. Nah, jika ini sudah disetujui statusnya, maka si trainer dia bisa menginputkan nilainya untuk Sasa ini. Misalkan memasukkan nilai akhirnya dengan komentar baik, memuaskan. Nah, di sini gunanya ada saat proses pengajuan training, nanti si kepala bagian dia bisa tahu, oh, orang ini dia pernah melakukan training di sini dengan hasil akhir seperti apa nih gitu. Oke. Nah, di sini proses kegiatan trainingnya sudah selesai. Nah, kemudian untuk masalah sertifikat dia yang akan mengurusi
yaitu kepala bagian. Nah, di menu sertifikat ini untuk yang data Sasa ini tadi kan dia info sertifikatnya belum ada nih. Nah, ini misalkan untuk mengubah informasi jika sertifikat sudah tersedia. Nah, si peserta tadi ini login dulu. Nah, di bagian selesai training ini dia bisa cek di menu sertifikat. Nah, di sini infonya sertifikat sudah tersedia. Dengan info di atas ini, sertifikat bisa diambil di LPTP jika status sudah tersedia, yang mana dia bisa mengambil sertifikatnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk demo proses pengajuan magang, di sini mengisikan data diri. Nah, di sini dia sudah berhasil melakukan pengajuan magang, sama seperti proses training tadi, dia yang akan menyetujui yaitu kepala bagian. Nah, di menu pengajuan magang ini, si kepala bagian dia yang akan ngecek data-datanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, misalkan datanya sudah sesuai, maka langsung statusnya menjadi diterima. Seperti itu. Nah, balik ke pendaftar tadi. Nah, di menu pengajuan magang dia kan statusnya sudah diterima. Dia bisa cetak. Nah, di sini dia juga bisa mengecek capaian magang dari LPTP-nya seperti apa. Nah, dia juga bisa mengupload progres magangnya. Misalkan untuk tanggal 13 dia melakukan Nah, di sini progresnya sudah diupload. Dan ini yang akan menyetujui atau meng-ACC yaitu pembimbing magang. Nah, ini saya masuk ke akun pembimbing magang. Nah, di menu progres magang, si pembimbing magang dia akan meng-ACC dari progres yang diupload si pendaftar magang atau peserta magang tadi. Nah, ini misalkan progresnya sudah sesuai, maka si pembimbing magang dia akan mengubah statusnya menjadi diterima. Oke, dan balik lagi ke peserta magang tadi. Nah, di sini statusnya sudah disetujui. Dia bisa melakukan update progres jika statusnya telah disetujui. Oke, saya langsung saja. Jadi untuk proses selesai magang ini sama seperti selesai training tadi, di mana untuk bisa melakukan upload laporan akhir, dia harus selesai dulu sama kegiatan magangnya. Nah, di sini saya coba ubah untuk tanggalnya menjadi sudah selesai. Nah, di sini langsung ada menu untuk bisa melakukan upload laporan. Nah, di sini dia upload laporan. Ini masuk lagi ke akun pembimbing magang. Dia akan ngecek ini laporan akhirnya. Nah, ini misalkan dia udah selesai atau sudah sesuai gitu datanya, maka si pembimbing magang dia akan mengubah statusnya menjadi diterima karena dia laporannya sudah sesuai gitu. Oke. Nah, kemudian di bagian input nilai ini, si pembimbing magang dia bisa memberikan nilai misal baik, memuaskan. Nah, di sini gunanya sama seperti training tadi, mudahkan kepala bagian untuk mengecek apakah orang ini pernah melakukan magang di LPTP atau belum. Nah, jika sudah, bagaimana hasil akhir setelah dia melakukan kegiatan magang, seperti itu. Nah, balik ke akun peserta magang atau pendaftar magang. Nah, di menu cek nilai ini, dia bisa mengecek gimana sih nilainya selama magang.
Sama untuk kegiatan training, dia bisa cek nilai. Nah, untuk informasi sertifikat, dia sama seperti training tadi yang akan memberikan informasi yaitu kepala bagian. Nah, ini saya masuk ke akun kepala bagian. Di menu sertifikat bagian magang, nah ini kan nama Sasa ini, dia kan info sertifnya belum ada. Nah, ini misalkan edit info, sertif sudah tersedia. Nah, ini artinya si Sasa ini dia sudah bisa nih ngambil sertifikatnya di LPTP gitu. Dan ini masuk lagi ke Sasa. Di info sertifikat di sini, nah sertifikat sudah tersedia, yang mana artinya seperti tadi, sertifikat bisa diambil di LPTP jika status sudah tersedia. Nah, gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya demokan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.